Nah, sekarang Anda ini gimana? Saya dengar-dengar mulai diaspirasikan juga untuk jadi wali kota, untuk maju. Saya lihat di kota ini tokoh-tokoh muda ini yang mulai ancang-ancang untuk maju. Saya berpikir begini Kak Femi. Kalau saya jawab sesuai keinginan rakyat, itu kan normatif banget gitu loh. Masyarakat juga bosan seperti itu. Saya akan maju sebagai calon wali kota, tapi saya harus dapat restu dulu dari ibu. Ibu saya sampai sekarang belum merestuin. Jadi belum direstuin? Belum. Ibu tuh cuma ngomong, ya udah nak, kamu kerja dulu aja. Kerja aja dulu, ngana begitu. Nanti. Jadi sepanjang tidak ada restu dari ibu? Tidak, mungkin saya masih tetap akan di DPR seperti itu. Memang agak sedikit mengecewakan, tapi Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa malam ini ada Bung Erwin Ismail. Assalamualaikum. Ya, ini Bung Erwin ini seorang politisi muda. Jadi terjun ke dunia politik masih sangat muda. Berapa usianya? Saya sekarang 34. At least 31 tahun kemarin bertarung di Pileg 2019. Ya, jadi umur 31 tahun sudah bertarung di Pileg. Kemudian sekarang sudah jadi ketua partai. Alhamdulillah, dipercaya. Ketua Partai Demokrat di provinsi. Ini masih terlalu muda sebenarnya. Kalau menurut ukuran orang itu kan dulu ya banyak orang yang menganggap bahwa ngapain masih muda terjun ke politik. Tapi sekarang zaman berubah. Bung Erwin termasuk orang yang berani memilih jadi politisi di usia muda. Ini apa yang melatar belakang ini sampai saya jadi politisi saja begitu? Sebenarnya sih saya basicnya kan memang entrepreneur Kak. Ya. Jadi saya udah settle di Jogja, ada effort di situ yang kehidupan yang saya pilih seperti itu kan. Jadi 2009 saya lulus kuliah, itu saya kuliah di Jogja. Di Jogja di Universitas Pembangunan Veteran Yogyakarta. Saya ingat banget 2009 lulus, kepala BKD waktu itu Pak Sofyan Mako datang untuk minta ijazah supaya saya menjadi ASN. Sebuah cita-cita sederhana dari orang tua gitu. Gubernur ya. Iya gitu. Tapi saya menolak untuk saya ingin mencoba mengeksplor diri saya sampai di mana kemampuan saya bertahan hidup seperti itu, dan pada akhirnya memilih untuk jalur dulu pernah kerja di bank, pernah kerja sama orang, ikut sama orang juga pernah. Jadi memang belajar. Pernah OJT di Unilever Surabaya. Jadi semua hal saya coba gitu loh. I want to try my best gitu kan. Jadi periode 2010 saya coba, terus 2014 sempat diminta pulang sama orang tua untuk nyalek, tapi belum pengen gitu loh. Belum kita masih apatis dengan politik apa sih gitu kan, kita belum tahu gitu loh. Pada akhirnya 2018 saya ingat banget orang tua bilang, this is your turn. Papa waktunya udah selesai untuk Gorontalo, dan waktu kamu nih untuk sekarang mengabdi di kampung halaman. Karena ya itu Gus Nair Ismail pernah bilang, dia bilang tidak akan menjadi kamu orang hebat sebelum kamu berbakti untuk tanah leluhurmu gitu loh, pulang gitu loh. Pada saat saya membangun, bilang kerajaan juga belum kerajaan, maksudnya setidaknya saya bisa hidup untuk anak istri saya di Jogja sudah enak gitu loh Kak. Dan akhirnya saya memilih untuk Oke, saya pulang. Jadi waktu di Jogja memang sudah menikah? Udah menikah, istri saya orang Jambi, waktu itu anak saya baru 1, alhamdulillah. Dan itu challenge yang sangat gede loh Kak, artinya kita tahu bersama udah hidup di Jawa, istri saya bukan orang Gorontalo, diajak untuk hidup ke sini, itu alhamdulillah istri saya yang ya udah follow your faith gitu loh. Kalau memang jalanmu di politik, go ahead gitu loh, saya dukung kamu gitu. Pertanyaan yang muncul kan, kalau saya menang gimana? Ikut nggak ke sini kan gitu. Dengan lantang dia bilang, dimanapun suami saya di situ. Jadi kayak kayak semacam mimpi juga Kak, kita hidup di kota yang berbeda, yang sama-sama kita hampir 14 tahun kan saya meninggalkan Gorontalo. Terakhir saya 2005. Saya out dari SMA atau? SMA, lulus SMA, saya langsung berangkat, langsung merantau ke Jogja seperti itu. Dan akhirnya 2019 itu dulu kampanyenya 2 minggu di Jogja, 2 minggu di Gorontalo Kak. Jadi pulang pergi di sana, istri di Jogja gitu loh. Jadi karena ada usaha di sana. Usaha di sana, dan akhirnya alhamdulillah diberikan kepercayaan, kita menang gitu kan.
Nah, jadi semua pindah ke sini, boyong ke sini. Jadi kalau misalnya mendasari saya itu sebenarnya sih orang tua yang menginginkan bahwa ya kamu makan hidup dari Gorontalo. Ya. Kamu punya tanggung jawab untuk membangun Gorontalo. Dan ketika saya masuk 2019 dan duduk di DPR, ternyata politik itu edik ya, dia nagih gitu loh. Dia apa ya, kekuasaan kan Kak. Jadi saya men-challenge diri saya lagi gitu loh, nggak cuma jadi anggota DPR tapi you bisa apa jadi anggota DPR, kamu bisa apa gitu loh. Jadi ketika saya ingin dibimbing oleh seorang Gusnar Ismail, 2020 diambil job Lemhanas itu, jadi ditinggalin. Saya akhirnya harus sendiri gitu. Saya pulang ke sini karena papa kok malah papa yang pergi gitu kan, jadinya lucu gitu kan. Jadi dan mau tidak mau ya udah saya follow my fate sendiri, berpolitik sendiri dengan cara sendiri, dan setiap peluang itu ada ya kita coba gitu loh. Dan saya selalu ingin menantang diri saya sendiri, bisa nggak lu gitu loh, bisa nggak lu. Ya pada akhirnya ya sudah, saya akhirnya memilih untuk jalur politik, walaupun memang bisnis tetap jalan, tidak ada yang berubah dari bisnis itu. Jadi sampai sekarang bisnisnya tetap jalan. Bisnisnya masih jalan, cuma saya tapi jadinya, ada orang begitu ya. Saya konsorsium tuh, saya jual separuh sahamnya kepada teman, karena bisnis saya kan bisnis hobi tentang all about otomotif gitu loh. Jadi nggak bisa sembarang orang asal ya udah yo yang ngurus, nggak bisa. Orang harus passionnya ada di situ gitu loh, baru bisa. Jadi kita jual saham 50%, at least ya masih dapat lah kita pundi-pundi sedikit dari bisnis tersebut. Ya, kan tadi kan sempat cerita Pak Sofyan Maku waktu itu kepala BKD ya, meminta ijazah untuk jadi PNS. Kenapa menolak, tidak mau jadi ASN? Kalau dipikir kan anak gubernur, kan waktu itu gampang. Bapak gubernur atau wakil gubernur? Bapak udah gubernur kalau nggak salah ya. itu. Bapak udah gubernur. Bukan nggak mau jadi ASN sebenarnya Kak. Saya berpikir bahwa ASN itu pekerjaan yang sangat-sangat mulia, dia abdi masyarakat gitu-gitu kan, tapi nggak ada challenge di situ. Nggak ada challenge dalam arti ya saya muda, saya udah sampai pekerjaannya pasti sudah terformat. Betul. Dan saya tipikalnya kan ya sedikit berontak ya, anak muda ya, laki-laki, anak pertama pula ya kan. Jadi nggak bisa saya kerja ABS begitu, itu nggak bisa. Maksudnya ya asal bos seneng, yang penting masuk kantor gitu-gitu, saya belum deh gitu loh. Dan tetap padahal PNS itu impian banyak orang loh. Betul. Bahkan zaman itu juga orang pengen masuk PNS yang nyari saya biar ketemu bapak juga banyak kan. Cuma saya nggak, yang belum tertarik untuk itu. Walaupun memang dua-dua orang tua basicnya adalah ASN seperti PNS. Birokrat. Saya belum tertarik untuk di situ. Saya pengen challenge diri saya sampai di mana sih mampunya saya. Jadi bikin usaha itu dari usia berapa? Saya sih usia waktu usaha itu dari 16 tahun malah Kak. Dari SMA kelas 2 itu masih SMA saya udah bikin Babul Malik Travel namanya. Tiket pesawat yang di Jalan Panjaitan, mungkin KVB masih ingat tuh yang tiket pesawat dulu, kita kan pesawat itu masih charter tuh. Betul. Yang di Jalan Panjaitan namanya Babul Malik Travel. Iya, tahu. Itu saya sendiri yang bikin dulu, sama ada om saya, Om Jul namanya. Jadi saya minta dia untuk handle di situ karena saya masih SMA. Saya cuma berpikir waktu itu, ini pesawat itu kan charter ya dulu itu ya, masih Pelita Air dulu itu. Pelita Air, iya. Masih charter. Dan orang belum melek tuh, jualan tiket pesawat tuh masih sangat bagus tuh. Jadi dari SMA saya jual tiket. Terus habis itu saya di Jogja juga 2007 itu buka cabang di Jogja juga, Babul Malik Travel itu. Di Jakarta juga di Jatiwaringin. Jadi memang saya tipikal anak yang suka berpetualang Kak. Suka jalan-jalan saya orangnya. Jadi dulu itu di Babul Malik Travel itu kita bikin ada umrah dan hajinya juga. Saya kerja sama Hirator namanya zaman itu. Terus habis itu ya udah periode 2012 kita mulai down tuh. Begitu masuk itu e-commerce tentang tiket pesawat online itu yang beli-beli, kita drop down. Itu. Waktu itu kan saya ingat banget tuh kalau di Jogja zamannya mau Natal, mau Lebaran itu orang beli tiket itu gila-gilaan itu Kak. Apalagi daerah-daerah timur kan. Tiketnya marginnya lumayan gede itu waktu itu. Jadi saya hidup dari bisnis itu dulu. Tapi kan kalau dipikir ngapain? Bapak saya wakil gubernur, bapak saya gubernur begitu, pejabat. Ngapain lagi harus seorang Gusnar Ismail itu tidak pernah memberikan makan kepada anaknya. Oh gitu. Dia selalu memberikan pancing.
Ini Jadi itu tipe orang tua yang menginginkan anaknya sukses. Ya, saya pun begitu saya hari ini saya baru sadar, baru flashback gitu. Dulu saya sangat benci banget sama orang tua saya, sama bapak. Kok pelit banget, kok perhitungan banget, anak harus begini. Bahkan di usia saya dulu waktu kuliah, saya dibelikan mobil sama orang tua saya itu cuma satu kali di tahun 2005. Dan ketika itu sampai saya lulus, sampai saya berumah tangga, saya nggak pernah lagi dibelikan mobil. Kecuali dengan alasan usaha. Saya pernah nyoba untuk usaha rental mobil dulu di Jogja. Bapak tuh nitip unit gitu loh. Tapi saya dari pertama kuliah cuma dibeliin satu mobil, saya bagusin jual. Dan akhirnya punya beberapa unit mobil itu dari usaha itu gitu loh. Tidak pernah di-upgrade, tidak pernah. Bahkan kalau ketemu orang tua saya, coba tanya, terakhir dia belikan saya handphone kapan? Itu di kelas 3 SMP, Siemens C25 atau. Jadi saya memang terbiasa untuk cari uang tambahan sendiri gitu loh. Bahkan dulu pernah waktu kuliah pun kita kerjain skripsi orang gitu, dibayar cuma 1,5 juta. Karena ada yang bagian ngetik, ada yang bagian ide. Nah saya di idenya tuh. Dia pengen apa ya? Kalau kita dulu komunikasi kan paling gampang tuh judul skripsi kan. Tentang semiotika, tentang metode penelitian apa begitu gampang. Jadi kita sampai cari duit tambahannya tuh dari situ. Tapi memang dari dulu memang senengnya tuh bisnis sih, memang jual beli. Sampai sekarang pun jual beli mobilnya masih jalan. Trade in kayak gitu-gitu. Nah, sekarang sudah jadi politisi. Ini pilihan jadi politisi di usia muda ya. Walaupun tadi Bung Erwin cerita disuruh Bapak gitu kan. Iya, tapi kan yang namanya kalau diminta itu kan walaupun sudah terjun pasti akan kelihatan saya tidak cocok di sini. Tapi ternyata justru sangat menjiwai, sangat menjalani ini dengan benar-benar. Benar-benar. Dan saya lihat memang sepertinya kan lihat dari postingan-postingan ya di Facebook itu kan selalu sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa hari ini saya ngapain begitu. Jadi saya tipikal orang memang yang kalau ngapa-ngapain tuh 100% Kak. Jadi kalau misalnya even sama orang. Artinya begini, tidak ada keterpaksaan karena disuruh orang tua untuk jadi. Jadi saya begitu jadi anggota DPR, saya moving ke Gorontalo, kemudian saya melihat realita gitu loh. Sebenarnya titik pertama awal itu ketika saya jadi DPR dilantik 9 September, kemudian Oktober apa November awal itu kita reses Kak. Kita reses. Saya baru yang pertama banget nih reses nih apa. Bahkan baju aja Pak hari ini pakai PDH, saya harus nanya PDH tuh yang kayak gimana gitu loh. Saya nggak pernah tahu. Kalau saya tipikalnya setiap hari ya begini, pakai celana, pakai kaos doang, ya udah senyamannya. Tapi ketika di DPR kan diatur Kak, pakaian hari Senin ini, hari Selasanya ini, kalau turun lapangan harus begini begitu. Jadi saya masih penyesuaian gitu loh. Dan titik terendah saya itu terenyuh saya melihat bahwa Gorontalo tuh tidak sedang baik-baik saja. Masyarakat miskinnya masih banyak. Masih banyak orang-orang yang harus kita tolong. Even itu teman-teman saya yang terdekat tuh kehidupannya masih bisa dibilang masih masih biasa-biasa aja gitu loh. Nah, saya berpikir bahwa rata-rata teman-teman saya yang di usia saya mungkin pada hari ini mereka melihat saya udah terlalu tinggi banget. Wah, Win, lu udah umur sekian, lu pencapaiannya udah segini. Saya selalu cuma bilang, saya yang mungkin hidupnya terlalu cepat serius, Kak. Seperti itu. Jadi saya memang benar-benar fokus sama hidup saya. Saya melihat apa yang ada di depan mata saya, dan ketika saya balik Gorontalo, saya lihat memang sudah banyak perubahan. Infrastrukturnya sudah bagus, peradabannya sudah mulai maju, orang kayanya di Gorontalo udah mulai banyak. Kalau dulu kan kita tahu orang kaya di Gorontalo siapa aja sih, A, B, C, udah. Nah sekarang tuh udah mulai beragam lah seperti itu. Tapi ada sisi yang bikin saya terenyuh bahwa masih banyak orang susah Kak, masih banyak orang yang dia kerja hari ini untuk makan hari ini. Dan kemudian saya punya tanggung jawab itu untuk tertarik untuk bisa kok Bu, kamu bisa kok Bu, ayo berusaha, ayo semangat gitu-gitu. Dan di DPR saya pikir punya wewenang yang sebenarnya bisa banyak seperti itu, tapi saya lupa ternyata di DPR itu ada 4 komisi yang membidangi masing-masing tupoksi dari pemerintah.
ada Komisi 1 ada pemerintahan dan hukum, Komisi 2 ekonomi keuangan, Komisi 3 perencanaan pembangunan, Komisi 4 tentang sosial, iptek, kesehatan dan lain-lain tuh. Nah, saya ada di Komisi 3. Saya memilih Komisi 3 karena saya berpikir perencanaan pembangunan tuh, tapi apa ya? Saya berpikir bahwa menjadi anggota DPR pun tidak cukup untuk membantu masyarakat. Oh gitu. Jadi kita ada 45 orang, kecuali 45-nya bekerja memang benar-benar standarnya saya seperti itu, yang speednya 100, ya mungkin bisa gitu. Tapi kan kita kembali lagi, setiap orang kan beda-beda. Kita tidak bisa mengharapkan bahwa semua harus memiliki misi yang sama. Betul, ada kepentingan masing-masing. Politik itu kan kepentingan untuk berkuasa sebenarnya. Jadi ya makin kesini saya pengen lebih banyak tuh bantu orang gitu loh. Kadang di Facebook saya juga saya laporin setiap hari apa yang saya kerjakan, tagnya dibawakan laporan untuk masyarakat, supaya tidak kemudian kalau datang kita duduk sama masyarakat nggak nanya. Kalau sekarang kan saya kasih tahu tuh udah 2 tahun begitu reses, Pak, Bapak ngapain aja di DPR? Saya bilang berarti kamu nggak temenan sama saya di Facebook. Saya setiap hari laporan loh, saya bilang gitu. Dan ada kolom yang saya bikin setiap hari Senin, mungkin Kak Feby juga lihat, Senin Tanya namanya. Jadi orang bebas aja mau nanya. Nah itu sehari bisa 200-an orang loh yang nanya itu, macam-macam. Jarang loh ada politisi yang mau seperti itu. Ya, I think this is my responsibility. Have to answer masyarakat gitu loh. Kan saya pengen jadi prototype sebenarnya. Dan saya ingin ketika nanti 2024 anak-anak muda yang ingin nyalek, saya harapnya jadinya itu sama seperti saya atau lebih baik daripada saya. Kemudian kita bisa lihat feature-nya Gorontalo itu di situ sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita sama kayak yang udah-udah, terus apa bedanya? Apa bedanya dengan jadi itu. Ini adalah sebagai apa ya, motor dari para politisi muda. Itu saya kemarin ke DPRD, saya ngobrol dengan beberapa politisi, anggota dewan, dan saya tanya, sebenarnya saya ini terkait dengan disertasi saya, mau penelitian di sana kan tentang anggota DPRD perempuan sih. Cuman saya tanya siapa saja yang vokal di sini yang mau. Salah satunya disebut Bung Erwin. Hanya ada 3 atau 4 orang yang disebut dan salah satunya Bung Erwin. Itu dia bilang, iya ini si ini dan ini begitu. Jadi saya berpikir bahwa ternyata benar. Artinya begini, menjadi seorang politisi walaupun masih muda, tapi Anda itu mau berjuang untuk masyarakat begitu. Tidak hanya sekedar, kan orang pasti akan berpikir itu kan jadi anggota DPR karena bapaknya begitu kan. Pasti ada juga anggapan begitu. Itu kan jadi anggota DPRD karena bapaknya. Ngapain di sana? Pasti tidak ada yang dikerjakan begitu. Tapi kan itu menghapus image atau stigma orang terkait dengan Bung Erwin yang anak seorang pejabat yang kemudian jadi politisi. Dan ternyata ya Anda termasuk dari 4-5 orang yang disebut tadi. Ya. Jadi kalau di DPR itu yang paling sering hektik dalam arti urusan sama pemerintah itu di Banggar, Badan Anggaran. Dan alhamdulillah saya selama 2,5 tahun di Banggar pernah 3 kali bikin Banggar itu deadlock. Yang harusnya di jadwalnya hanya dibahas 2 hari, saya bikin sampai 3 hari. Karena saya ngambek, saya nggak mau bahas. Karena ada kepentingan saya, kepentingan bukan untuk pribadi saya, kepentingan masyarakat yang tidak terpenuhi. Contoh nih, kayak 2022 tahun ini, itu pokir kita itu ternyata tidak diakomodir sama pemerintah provinsi. Saya harus jujur. Orang nanya, Pak, mana aspirasinya? Tidak diakomodir. Dengan alasan-alasan yang ini belum diparipurnakan lah, ini ada yang begininya lah, ada yang begitunya. Nah, gara-gara itu kemudian saya bikin ya udah kita pending aja dulu, kita pikir-pikir dulu ini mau dibahas apa enggak nih APBD perubahan sama APBD induk. Ya pernah seperti itu dan ya memang harus gontok-gontokan Kak. Kita gontok-gontokan aja kadang aspirasi nggak gol, apalagi kita diam. Tapi alhamdulillah di 2022 ini aspirasi kita tuh sebenarnya setiap anggota DPR itu tidak dibatasi dalam hal pokir aspirasi. Tapi kan yang berseliweran di sana
setiap anggota DPR punya jatah seperti itu. Nah, itu saya tepis, nggak ada jatah-jatahan. Siapa yang berjuang paling keras di sana, maka dia yang dia paling gede dapatnya. Contoh nih, 2022 Mm-mm. aspirasi saya yang dikabulkan oleh Pak Gubernur Rusli Habibie, makanya saya berterima kasih nih. Ya. Itu Jalan Andalas 41,5 miliar. Itu goal melalui dana PEN. Iya. Revitalisasi kanal Tangida dalam kota. Itu goal juga 55 miliar. Ya. Jalan Iluta saya nggak begitu masuk karena ada teman tuh yang berjuang di situ. Tapi Jalan Tangida udah di aspal baru, Raja atau Masjid Jami udah di aspal baru. Kalaupun hari ini saya bilang, saya klaim bahwa saya yang berjuang, ya memang dapil saya kok, kecuali jalan di bawah Lemo terus saya klaim ini nanti dikeplak sama Bang Deddy Hamsa saya di situ kan. Karena dapilnya dia seperti itu. Pak Deddy Hamsa ini harus diundang di sini juga. Beliau sangat sibuk hari ini dia. Oh iya. Iya, jadi tapi kan kalau misalnya berjuang ya untuk misalnya memperjuangkan anggaran begitu, apakah mengajak yang lain juga untuk sama-sama misalnya dari dapil yang sama begitu? Sebenarnya sih ketika udah di DPR itu ya kita single factor, Kak. Single factor dalam arti setiap orang punya kepentingan masing-masing. Iya. Dan saya kan punya pertanggungjawaban masing-masing. Betul, saya nggak etis kan buka di sini apa saja kepentingan yang menurut saya receh sama yang memang urgent gitu. Dan kalau saya sih pada prinsipnya adalah bidang saya infrastruktur, perencanaan pembangunan, jadi ya anggaran ke situnya harus digedein tuh, harus dibanyakin. Karena kalau misalnya cuma kayak beasiswa, terus habis itu sumbangan masjid dan lain-lain, biasanya udah kita sendiri tuh melekat di setiap masing-masing anggota DPR tuh. Betul. Jadi berkoloni ya, kalau bisa saya bilang di dalam itu berkoloni. Dapil itu saya pikir nggak ada. Nggak ada ya. Nggak jadi ada. Masing-masing punya gaya, membawa aspirasi. Betul. Tapi untuk berdiplomasi atau untuk apa ya berargumen di DPRD, ini belajar sama siapa ini, sama Bapak atau memang sudah apa ya sudah melekat begitu? Mungkin karena Kak Femi suka lihat video-video live saya pasti ya teman-teman. Jadi begini, kalau seorang Gusnar Ismail, dia apa ya? Dia kalau WhatsApp saya atau telepon saya atau negur saya tentang pekerjaan, biasanya itu sudah mulai kebablasan. Misalnya mulai kebablasan, kadang di grup dalam satu grup yang sama. Kadang kan ada salah satu grup X lah misalnya, di situ mereka menyudutkan kita anggota DPR. Saya jawab terus tuh, sampai ditanyain, sudahlah anggota DPR provinsi bertanggung jawab tentang APBD provinsi aja, nggak usah ngurus APBN misalnya. Kak Femi udah tahu nih arah-arahnya kemana kan. Saya tantang di situ, saya bilang coba sebutkan proyek APBD provinsi yang saya luput, saya bilang di luar pengamatan saya. Mereka bilang si A, ini proyek A, B, C, saya jawab semuanya. Apalagi saya tanya gitu, sampai saya ketawa-ketawain gitu loh. Jadi jangan pikir semua anggota DPR nggak kerja, saya kerja. Saya bilang saya kuasai. Nah biasanya yang kayak begitu tuh ditelepon sama bapak, udah nggak usah diladenin. Oh gitu. Tapi tentang apa ya, skill untuk saya bicara dan lain-lain, memang orang tua saya membiasakan saya untuk mau apa ya ngomong, nggak. Karena jujur dengar Anda bicara ini seperti saya mendengar Pak Gusnar bicara. Aduh. Intonasinya ya. Karena ya saya anaknya Kak. Ya. Jadi kalau seorang Gusnar Ismail itu udah tinggi banget kan ilmunya, udah saya mah belum apa-apa seperti itu. Cuma yang pasti saya punya gaya yang berbeda dari seorang Gusnar Ismail, dan beliau tetap guru terbaik saya. Saya tetap belajar, dan walaupun itu tidak bisa dipungkiri. Ya, saya tetap belajar dari dia walaupun dia tidak pernah kasih pelajaran seperti itu. Jadi ya kita apa yang baik dari beliau pasti saya ambil, yang nggak baik nama beliau ya itu saya buang, seperti itu sih. Apa enaknya jadi politisi? Politisi itu saya punya power. Saya punya apa ya, link pasti. Saya punya privilege, saya harus jujur, saya punya segalanya seperti itu. Namun kemudian risikonya lebih banyak. Harus dimanfaatkan dengan baik. Harus dimanfaatkan lebih baik, dengan baik. Maksud saya itu privilege dalam arti seperti ini. Ketika ada ASN yang nongkrong di warung kopi jam 7 pagi, jam 8 pagi, saya punya hak untuk marahin. Saya senang. Dan berapa kali tuh saya omelin tuh ASN karena pagi-pagi masih di warung kopi itu. Woi, kalian digaji masyarakat kok malah di warung kopi. Udah absen aja dulu, nanti jam 1 baru keluar makan gitu. Oh iya gitu.
Iya. Satu yang berikut, saya punya konektivitas pastinya kalau jadi seorang politisi dan anggota DPR. Konektivitas dalam arti segala sesuatunya bisa saya bantu. Semua untuk kepentingan masyarakat. Orang mati lampu saya bisa telepon direktur PLN. Kenapa mati? Kemudian masyarakat dapat jawaban seperti itu. Apalagi ya, untuk kita jadi politisi itu banyak enaknya dan tidak sedikit juga resikonya, tidak sedikit juga orang dapat hujatan. Karena kan politik itu tentang like and dislike. Orang yang seneng sama kita, dia nggak mau dengar apapun keluhan kita gitu. Tapi orang yang benci, semua apapun yang kita kasih tahu, kita argumentasi tetap buruk aja di mata mereka seperti itu. Betul. Bagaimana menghadapi orang-orang seperti itu? Orang yang nggak suka sama saya itu banyak ya, tetap banyak. Karena kita tidak bisa memaksakan bahwa apa yang kita lakukan itu harus disukai oleh semua orang. Nabi Muhammad aja ada Abu Lahab, Abu Jahal, kok kita cuma manusia hina begini meminta semua orang suka, nggak bisa. Semua tentang like and dislike. Ya kalau memang semua orang suka, mungkin suara saya dipilek bisa 70.000 sesuai data pemilih kota kan. Tapi saya cuma dapat 8.000. Saya menanggapi mereka dengan cara kerja. Saya melihatkan pekerjaan saya. Bahkan orang yang dulu menghujat saya waktu saya maju pileg, itu kan macam-macam tuh yang ngomong, ini bapaknya aja nggak dipilih, apalagi anaknya, keluarganya udah habis, udah selesai, udah begitu-begitu. Dan itu sedihnya saya dari orang-orang yang saya kenal. Namun pada akhirnya mereka juga datang minta tolong ke saya gitu. Dan itu saya yang klimaksnya saya gitu. Sebagai wakil rakyat kan sekarang tidak hanya mewakili orang yang memilih itu kan? Iya, udah kita kan harus. Tapi saya memang agak membarir apa namanya, saya contoh nih Kak, kadang ada orang dari Bone Bolango. Pak, tolong jalan kita yang gini-gini. Saya bilang di sana ada anggota DPR, ke sana aja. Nanti kalau saya masuk situ nanti saya dibilang nyerobot. Ada yang dari Bawalemo, dari Telaga. Jadi saya fokus kepada kota. Kalau misalnya dalam kota Gorontalo, insya Allah pasti saya balas. Karena saya tipikal orang yang lumayan komunikatif ya Kak, maksudnya. Itu. Saya nggak pernah nggak jawab telepon. Kalau misalnya ada yang telepon, saya pasti telepon balik. Karena itu habit dari seorang papa ya. Itu ditempelkan nama beliau. Maksudnya penting nggak penting saya pasti telepon siapa nih, seperti itu. Selalu dan balasnya. Dan itu orang merasa sangat dihargai itu ketika nelpon misalnya terus ditelepon balik. Itu orang sangat. Jadi itu memang habit yang ada di keluarga kami, dari papa dan mama seperti itu. Kalau ada yang telepon, ada panggilan tak terjawab, kamu harus telepon balik seperti itu. Dan itu berjalan sampai sekarang. Dan saya selalu balas semua chat masyarakat saya. Bahkan kalau bisa saya liatin di Facebook nih, misalnya Facebook tuh biasanya crowded ya. Lalu lintasnya ini Facebook saya pribadi nggak ada sama sekali nih Kak yang message nggak kebaca. Semua saya baca, saya balas satu-satu. Oh iya, betul. Biasanya kan kalau orang kita random ya, misalnya ini, saya pasti baca, saya pasti balas tuh, saya pasti balas. Jadi memang masyarakat menginginkan hari ini tuh memang keterbukaan informasi. Dan saya udah pernah bilang kan, 2024 itu adalah perang digital. Kalau kamu nggak bisa menguasai digital, kamu akan kalah. Masyarakat hari ini. Jadi komunikasinya termasuk lewat ini ya dengan masyarakat. Dan saya akun pribadi saya kelola sendiri. Staff-staff saya itu mengelola itu paling jadwal pertemuan, paling apa ya, kayak ada orang pengen ketemu, ngatur itu. Tapi kalau misalnya komunikasi di sosial media, saya pasti balas sendiri dan I enjoy it Kak. Saya suka ngobrol sama masyarakat. Saya pengen tahu mereka lagi kenapa sih seperti itu. Dan seharusnya para pemimpin tuh begitu. Jangan sok sibuk lah. Komunikasi itu yang paling penting. Orang akan merasa ilfil kalau misalnya ketika mau berkomunikasi kemudian tidak dilayani. Bahkan minimal jawab oke atau apa saja kan. Yang penting dilayani. Gitu. Seperti itu. Saya juga kadang saya dulu itu nggak pernah sama sekali ke warkop misalnya, tuh warung kopi. Saya suka banget tuh ke Warkop Amal karena kopinya cocok tuh sama saya dan teman-teman politisi begitu dan banyak di situ. Ngopi sambil beramal. Ngopi sambil beramal, bagus banget. Tapi ada yang pernah bilang sama saya begini, jangan sering-sering lu di warkop. Kenapa saya bilang? Nanti orang-orang menjadi menganggap kamu biasa. Oke, dan
ya jadi biasa orang nggak akan respect sama kamu. Oke, terus ya kalau misalnya kamu udah respect, jadi orang nggak nganggap kamu anggota DPR yang wow, saya bilang aduh kok berbalik banget ya, terbalik banget dengan saya inginkan. Saya malah pengennya ya you jangan anggap saya karena saya anggota DPR terus kamu harus hormat sama saya, tidak, jangan seperti itu. Justru saya, apa adanya aja. Malah saya tiap hampir kalau nggak ada kegiatan saya lebih seneng ke situ, lebih seneng duduk ngobrol, dan itu kan isinya politisi semua tuh, informasi tuh paling banyak tuh dari situ. Apa kejadian di mana, kronologinya seperti apa, dan saya jadinya update berita gitu loh, sambil kayak masyarakat ini sebenarnya membutuhkan apa. Di setiap titik kan beda-beda kan. Tidak semua juga masyarakat menginginkan uang, tidak. Betul. Seperti itu. Jadi ya saya masih menyesuaikan diri lagi nih dengan di Gorontalo, dengan politik yang ada, dan memang saya akan terus selalu men-challenge diri saya untuk. Jadi waktu yang 2,5 tahun ini belum cukup kan sambil belajar nih 2,5 tahun ini kan sambil mempelajari bagaimana karakter konstituen, ya sambil belajar itu kan. Jadi itu belum cukup itu. Belum cukup. Saya masih tetap terus belajar, tapi alhamdulillah makin kesini udah makin ketemu nih benang merahnya. Bagaimana tentang memperjuangkan aspirasi masyarakat. Karena kita kota Gorontalo ini Kak, ada 9 kecamatan, itu karakternya tuh beda-beda. Tidak semuanya di 9 kecamatan ini diisi oleh 100% orang Gorontalo. Ada yang transmigran dari mana, ada orang Gorut yang berkelompok di situ. Populasinya itu ada berapa banyak, itu catatannya ada di saya semua. Keren, jadi punya data semua. Punya data. Jadi Kak Femi mau komunikasi dengan teman-teman yang orang di Biau, beda dengan di pasar, beda dengan orang yang ada di Kota Tengah, misalnya kita sebut di mana, di Paguyaman, di Paguyaman sini, beda gitu loh. Karena rata-rata kayak di orang Biau itu, rata-rata yang di pasar-pasar itu mereka orang-orang dari Kabupaten Gorontalo, dari Batudara, pedagang-pedagangnya yang ke situ. Terus habis itu orang-orang dari luar. Itu kan bisa mempengaruhi psikologis perkumpulan, apa sih nama istilahnya itu, population apa gitu, saya agak lupa namanya. Dan saya meneliti itu gitu loh. Keren. Jadi tidak semua politisi yang punya punya data seperti, banyak yang mengabaikan hal seperti itu, sehingga ketika mencalonkan kedua kali ya sudah tidak ini lagi, karena tidak memahami karakter dari masyarakat itu sendiri. Jadi kadang tidak semua kok. Makanya saya ulangi lagi, tidak semua masyarakat itu bisa dibeli. Harus didekati dengan uang, begitu. Itu nggak mutlak. Tapi kalau misalnya kita buat kegiatan pendukung kegiatan politik, memang harus pakai uang. Ya pasti. Ya kan, mau bayar sound system, bayar orang tenda gitu kan, konsumsi dan lain-lain. Tapi saya pakai pendekatannya bahwa saya bisa kok menjadi wakil Anda gitu. Tapi kan itu harus di-challenge lagi gitu loh. Ketika mereka minta sesuatu dan kita tidak bisa merealisasikannya, itu bisa fatal gitu loh. Makanya kemudian saya kemarin nyalek 9 kecamatan itu tidak semua kecamatan saya masukin. Seperti itu. Ada juga misalnya nih Kak, kecamatan yang isinya perumahan tuh. Kayak di Dungi. Kan banyak orang dari kebanyakan kan orang-orang di dalam perumahan itu mereka justru terdaftar di daerah pemilihan yang lain. Betul. Dan berikut mereka rata-rata menengah ke atas Kak. Jadi mereka sedikit tidak mau tahu dengan politik. Jadi ketika kita ada caleg yang mau masuk ke dalam atau apa begitu-begitu, kadang dapat penolakan juga, kayak ngapain gitu loh, kayak ya padahal kita ingin mewakili suara mereka gitu kan. Dan tetap di sekumpulan masyarakat itu tetap pasti ada aspirasi walaupun satu biji. Dan seperti doa, aspirasi itu terus-menerus aspirasi itu dikemukakan di dalam parlemen. Insya Allah suatu saat akan dikabulkan tuh sama pemerintah. Karena kita di DPR itu kan orang kadang nggak ngerti itu. Masyarakat kadang nggak ngerti, mereka menganggap bahwa DPR adalah segalanya, itu Superman. Rumah kebakaran lapornya ke DPR, banjir lapornya ke DPR, pokoknya semuanya. Tapi kita tuh dibatasi di DPR. Kita memang punya hak untuk anggaran tuh, tapi eksekusinya tetap kepada pemerintah, eksekutif seperti itu. Nah itu yang edukasi itu yang terus saya kasih tahu kepada masyarakat. Kemudian muncul pertanyaan kan, nah terus kalau misalnya semua pemerintah yang
Yang eksekusi. Eksekusi DPR ngapain ya, kita ngusulin, kita Iya, kasih iya, tahu. iya. Terus habis itu saya dalam hati, wah ini mungkin ya, gara-gara ini mungkin orang yang lama di DPR itu pengen jadi kepala daerah karena dari dulu dia usulin nggak gol-gol. Tidak. Akhirnya ya udah deh gue jadi kepala daerah aja deh gitu kan, malah bisa langsung eksekusi seperti itu. Nah, apa namanya? Sekarang kan sudah nyinggung soal kepala daerah nih. Aduh, salah ngomong nih saya. Iya, jadi kalau Pak Gusnar itu kan suksesnya di eksekutif ya. Jadi mulai dari Sekda malah ya, dari karirnya dari Sekda kemudian jadi ini ya wakil gubernur, kemudian jadi gubernur. Nah, sekarang Anda ini gimana? Saya dengar-dengar mulai diaspirasikan juga untuk jadi wali kota, untuk maju. Saya lihat di kota ini tokoh-tokoh muda ini yang mulai ancang-ancang untuk maju. Saya berpikir begini Kak Femi. Kalau saya jawab sesuai keinginan rakyat, itu kan normatif banget gitu loh. Masyarakat juga bosan seperti itu. Saya akan maju sebagai calon wali kota, tapi saya harus dapat restu dulu dari ibu. Ibu saya sampai sekarang belum merestuin. Jadi belum direstuin? Belum. Ibu tuh cuma ngomong, ya udah nak, kamu kerja dulu aja ngana begitu. Nanti. Jadi sepanjang tidak ada restu dari ibu? Tidak, mungkin saya masih tetap akan di DPR seperti itu. Memang agak sedikit mengecewakan, tapi Iya. Ibu saya adalah segalanya bagi saya seperti itu. Jadi beliau itu apa ya? Ketika saya dari kecil kan, ketika kita sedih pasti ibu yang nenangin. Jangan sampai kita udah gede udah punya segalanya, kemudian kita tidak melibatkan dia gitu loh. Istri pun sama pentingnya bagi saya. Bahkan istri saya itu dengan bijaknya dia ngomong, apa kata mama, aku di situ gitu loh. Mama lebih tahu tuh kamu harus jadi gimana. Kalau ditanyain istri, ya istri pengennya suaminya jadi tertinggi, kejar terus impianmu gitu loh. Nggak ada cerita gitu loh. Pokoknya hajar terus. Cuma satu hal saya bilang, namanya kekuasaan itu pasti kan ada batasannya tuh, Kak. Nah, kita ini ingin berkuasa di kota Gorontalo itu bukan berarti mengambil kekuasaan kemudian hidup berleha-leha tuh. Seorang kepala daerah itu dia akan dilihat tuh dari asas pendidikan apa yang dia kejar. Contoh nih saya bilang, Pak Rusli Habibie, dia sarjana teknik mesin kalau nggak salah. Infrastruktur Gorontalo jadinya lebih bagus. Kita diwariskan dengan infrastruktur yang sudah lumayan oke lah. Di umur provinsi Gorontalo. Pak Wali Kota, Pak Marten Taha, orang ekonomi. Jadi ekonomi kota Gorontalo coba lihat. Kita udah mulai bertumbuh, kendaraan mewah. Saya balik ke Gorontalo 2019, saya kaget gitu loh. Saya bilang, ini kok orang kayanya makin banyak gitu kan, mobil mewahnya makin oke, dealer-dealernya, maksudnya pertumbuhan ekonomi kita oke. Tapi kita tidak boleh menuntut bahwa infrastruktur akan lebih baik daripada ekonomi gitu loh. Karena dia akan fokusnya ke situ tuh. Kita tarik lagi sampelnya, Pak Ridwan Kamil, seorang arsitek. Kita bisa lihat Bandung dulu seperti apa, Jawa Barat sekarang seperti apa. Itu sangat-sangat, wah keren banget. Nah, seorang Erwin Ismail? Saya akan bikin kota Gorontalo lebih asik. Keren. Jadi tidak mau pakai embel-embel apa ya, kayak bagus bersih, enggak. Kita mau bikin Gorontalo lebih asik. Asik dalam hal apa? Asik dalam hal ya sudah, kamu pikir aja sendiri. Nanti saya pengennya ketika jadi kepala daerah, wah asik juga ya Gorontalo begini gitu seperti itu. Jadi kayak saya terchallenge itu kota Gorontalo itu kan kecil Kak. Luas lahannya cuma nggak sampai 100.000 kilometer persegi. 9 kecamatan, 50 kelurahan dengan 8 etnis yang hidup di sini. Aduh, kalau saya bicara terus Kak Femi nanti curiga nih, saya datanya udah lengkap banget. Saya hanya membutuhkan 180 tatap muka dengan 180 titik dengan masyarakat. Orang di Gorontalo masih senang main bola. Saya main bola sampai hari ini. Sudah di 4 kecamatan dan dari 50 desa kelurahan itu saya udah main di 32 kelurahan Kak. Sepak bola dan berbicara dari hati ke hati. Dan ternyata memang tiap kelurahan ada klubnya juga ya? Klub itu tidak menjamin setiap kelurahan Kak, tapi setiap kelurahan ada orang yang main bola. Oh gitu. iya. Karena itu kan masyarakat ya olahraga paling sederhana tuh di masyarakat. Dan apa ya? Mereka menginginkan bahwa kota Gorontalo ini ke depan sudah harus mulai dipercantik. Kita ini kan nggak punya apa ya, Gorontalo ini kan nggak punya sumber daya alam yang melimpah tuh, kayak kita tambang aja masih WPR, jasa, kita mengandalkan jasa gitu loh. Jadi
mulai dari sekarang tim kerja saya itu sudah mulai menyusun gitu loh. Jadi kadang saya kalau misalnya sama tim kerja, gimana Kota Gorontalo kita apain nih gitu loh. Oh kita bikin begini. Jadi berdebatannya itu perdebatan tentang Gorontalo di masa depan. Kota Gorontalo di masa depan. Bagaimana kemudian kita harus punya satu kecamatan yang namanya Kota Baru. Kita harus relokasi masyarakat-masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang seperti semacam rawan banjir, longsor, di jalan-jalan yang sedikit sempit, di bibir pantai, bibir sungai, ataupun yang airnya nggak banyak, kita harus relokasi. Setiap provinsi di Indonesia ini ada namanya kecamatan Kota Baru. Itu menandakan perpindahan masyarakat yang tradisional ke tempat yang baru seperti itu. Dan itu RT RW-nya sudah mulai dibikin sama Pak Wali Kota Martin Taha sekarang di Kota Utara tuh. RT RW-nya pemukimannya udah diarah ke sana tuh. Nah, saya punya kacamata untuk di masa depan kita Provinsi Gorontalo. Ya kita harus punya banyak tempat hiburan. Bukan hiburan yang nggak benar, hiburan benar seperti itu. Kita punya kalau di Jakarta mah pinggir sungai begitu jadi mahal Kak. Jadi riverside yang masanya kan begitu kan. In front of sea seperti itu. Tapi ya itu tadi, setiap pemimpin itu dia punya gayanya masing-masing, dia punya legacy masing-masing, dia meninggalkan apa nih di sini. Dan saya berharap ketika sepeninggalannya Pak Martin Taha itu ekonomi kita bisa stabil seperti ini, bagus. Jadi kita lebih meningkat. Jadi siapapun yang meneruskannya itu, makanya saya selalu bilang sama teman-teman, kalau mau lihat kepala daerah, lihatlah visi misi, saya bilang. Dan saya berjanji kalau misalnya pun itu saya pemilih yang cerdas. Iya, lihat visi misinya. Evaluasi visi misinya, jangan karena partai A seneng sama ini, ya udah buta-butaan, pokoknya harus dia gitu loh. Ini kota mau jadi apa juga nggak mau tahu gitu loh, jangan begitu. Kita harus bertanggung jawab sama daerah kita. Kan kalau misalnya kota ini maju, duitnya banyak berputar di sini, yang untung juga masyarakat kita. Betul. Seperti itu. Nah, contoh Kak, mulai dari sekarang saya udah mulai nyicil nih, kayak di Kota Gorontalo, kayak Andalas kita bagusin. Tanggi Daha yang tadinya nggak berfungsi, insya Allah tahun depan berfungsi Kak. Itu alat isapnya itu saya udah lihat di Surabaya kemarin. Itu harganya sampai 22 miliar loh Kak. Itu alat untuk sedot air 1 detik 1000 liter. Jadi genangan yang ada di dalam kota itu saya hanya butuh waktu 2-3 menit untuk sedot, seret, hilang airnya. Jadi dari sekarang sudah dicicil gitu Kak. Yang terbaru itu saya mengusulkan Perda lalu lintas dalam kota. Yang tahun ini pansusnya akan saya pimpin. Oh keren. Jadi memang tidak akan menyenangkan semua pihak gitu loh, tapi ya kita tetap harus nyicil Kak dari kan harus bawa solusi juga untuk masyarakat. Nah tadi saya baru forum grup diskusi sama stakeholder yang hadir. Ya feature saya adalah ya Gorontalo itu di dalam kota nggak boleh lagi di lalu lintasnya itu nggak boleh lagi mobil berat banget, nggak boleh. Kita atur jamnya. Peningkatan jalan PUPR kita undang juga tadi, ditebelin dong aspalnya dalam kota. Iya. Jadi dari Perda itu ada produk hukum yang lahir di situ, namun kemudian ada semacam rekomendasi kayak retribusi parkir. Nah sampai sekarang kan belum jelas. Memang Perda parkir itu di kota ada, tapi iya betul. Tapi belum merata seperti itu. Saya mengusulkan udah parkir kita di pihak ketiga kan. Kita pakai HIPMI kayak kebetulan saya di HIPMI dan di Kadin. Pakai Kadin kayak suruh kelola mereka parkir, dinas nunggu aja laporan, setornya berapa, PAD-nya masuk berapa. Di Jakarta orang bunuh-bunuhan tuh Kak gara-gara parkir. Di Gorontalo tidak ada yang mengelola sama sekali. Jadi masih liar. Kalau lihat sekarang masih liar. Jadi saya pengennya ya itu tadi Kak, ini Kota Gorontalo itu bisa kok kita tata dengan sebaik mungkin. Saya mau ke kantor aja tuh kadang udah macet loh. Kalau misalnya udah jam 7, jam 8 pagi itu anak-anak yang dianterin sekolah itu macet banget. Pasarnya penuh. Terus habis itu saya seneng gitu loh dengan euforia orang Gorontalo hari ini. Mereka selalu tersenyum walaupun kita nggak pernah tahu kondisi hati. Makanya Gorontalo itu termasuk di provinsi yang bahagia ya. Iya gitu. Iya, jadi kalau saya lihat Anda ini adalah satu-satunya mungkin yang paling siap untuk menghadapi Pilwako. Karena begini, orang hanya berpikir bahwa saya punya duit berapa untuk maju, tapi Anda tidak, malah berpikir
sudah punya konsep. Ya. Ini kota saya akan bikin seperti ini. Saya sudah punya datanya, saya sudah punya mapping. Apa yang harus, bagaimana memperlakukan orang di sini, di sini, di sini. Ini sudah paling siap ini. Tinggal menunggu restu. Jadi memang apa ya Kak? Karena kita berpikir kan one day kita akan berkuasa di provinsi ini. Kepemimpinan di provinsi Gorontalo akan ada di tangan kita, anak muda. Ya kan, anak muda. Kalau anak-anak muda, semua anak muda punya optimis seperti ini luar biasa, punya saya sih dari tekad. Yang 2019 jadi anggota DPR, kemudian banyak teman-teman yang seumuran, bahkan yang adik-adik itu yang melihat, wah enak juga ya jadi anggota DPR gitu. Saya padahal mereka sederhana. Lu lihat senangnya di mana? Itu bisa omelin orang. Saya bilang, iya kalau nggak kerjanya nggak benar pasti saya omelin gitu loh. Mau itu pada nantinya pun habis rapat ternyata itu bekas pernah kerja sama papa sama mama gitu. Saya pasti datang minta maaf. Kalau misalnya Kak Femi ketemu sama Pak Sekda itu yang saya hormati, Pak Darda Daraba, coba tanya Erwin kalau di DPR gimana? Pasti dia jawab, aduh bikin pusing itu anak. Pasti begitu. Tapi after that gitu loh, saya akan datang untuk maaf ya Pak, saya memang menjalankan tugas. Oh enggak Pak, enggak apa-apa nak. Memang harus begitu. Di mana DPR, eksekutif, legislatif harus seimbang, nggak boleh. Malah saya dapat support seperti itu. Tapi yang di dunia sekarang itu kan orang selalu senang dengan yang kontra tuh. Contoh saya dulu bikin video tentang PPKM, masalah COVID, masalah apa itu kan yang nonton tuh sampai Facebook saya cuma 5.000 Kak pertemanan, tapi yang nonton sampai 40.000 gitu. Saya juga kaget, buset. Yang bagiin tuh sampai 1.000 apa ya? Saya bilang, waduh itu sampai ke DPP, sampai kemana-mana itu viral di mana-mana. Nah saya maksudnya tetap segala sesuatu yang kontra itu pasti menarik kepada masyarakat. Karena menurut mereka kan selalu pemerintah tuh kerjanya salah aja gitu loh. Jadi yang setiap oposisi itu pasti dapat dukungan yang besar seperti itu. Dan tugas kita itu mencerahkan rakyat, mencerahkan kepada siapapun nanti ini yang bakal masuk di politik. Ya politik tidak sekotor itu kok, tidak sejahat itu kok. Maksud saya ada nilai-nilai yang agamis yang masih bisa kita pakai. Hablum minallah, hablum minannas. Jadi pendekatan komunikasi yang baik, hormat junior antar senior, walaupun kita junior sering disepelein tuh sama junior, dianggap anggap anak kecil di Pomodelo, kalau orang Gorontalo bilang di Pomodelo. Bahkan saya tuh waktu tahun-tahun pertama pun yang ngegasnya kenceng itu, 2 bulan 3 bulan pertama ada juga yang masih awal-awal jadi anggota DPR, makanya dia masih panas-panasnya. Saya sampai sekarang 2,5 tahun udah jadi anggota DPR, nggak ada yang saya rubah, masih tetap panas gitu. Masih tetap panas. Sampai mereka bicaranya, karena dia punya pom bensin, jadi panas terus katanya begitu, bahan bakarnya ada. Tapi kan itu jadi lelucon guyonan antar kita sesama anggota DPR di sana. Tapi itu tadi Pak, kita punya cita-cita, kita harus kerja keras Kak. Jadi kalau saya berprinsip, kita punya mimpi dan harus kerja keras. Di tengah-tengahnya ada doa. Ya, terutama orang tua, doa dari orang tua. Ya, ini kan sudah mapping nih pemilihnya seperti apa, kemudian apa yang harus dilakukan. Tapi sudah ada gambaran nggak menghadapi calon-calon yang lain begitu? Saya paling belum berpikir sampai sejauh sana Kak. Artinya kalaupun memang sekarang ditanya pengen maju nggak ya pengen, kita pengen bekerja gitu loh untuk rakyat Kota Gorontalo gitu. Kalau nggak bagus 5 tahun diganti, kan begitu aja, nggak usah dipilih berikut-berikut. Kalaupun memang saya ngerasa gagal, saya nggak akan maju Kak. Saya tipikal orang yang sangat-sangat pemalu Kak. Malu dalam artian kayak begini, kadang gimana ya, saya sama istri nih, saya udah mau kerja gitu. Saya udah pakai baju dan gitu, istri saya ngomong, "Pi, jelek banget bajunya." Fix pasti saya ganti. Saya orangnya malu yang di hal-hal yang seperti itu. Jadi ketika saya berbuat sesuatu yang tidak semestinya, yang salah seperti itu, saya pasti nanya ke orang samping saya, "Gini udah bener nggak? Udah bagus nggak? Udah oke nggak?" gitu. Ada yang salah nggak? Tolong dikoreksi. Even saya harus bikin video untuk pertanggungjawaban kepada rakyat, itu saya suruh tonton tim saya dulu. Oh gitu. Mereka nilai, saya bilang ini layak nggak dipublish gitu loh. Kalau misalnya tim saya itu kan tim kerja ada 4 orang tuh. Mereka bilang boleh. Dari 4, 2 ngomong boleh, 2 ngomong enggak, saya nggak bakal posting.
Kalau 3 ngomong oke, baru saya posting. Dan tim ini harus jujur. Harus jujur. Kalau nggak jujur saya nggak gaji, saya bilang. Iya. Yo, harus Jangan jujur. sampai hanya nanti kalau saya bilang begini nanti marah begitu. Enggak. Mereka terdidik dengan saya dari awal saya nyalek dari proses kampanye. Bukan udah jadi terus datang ke saya, enggak. Iya. Dari pertama itu mereka selalu yang kayak jangan ke sini, ini bahaya gini. Ini wilayahnya si A, wilayahnya si B. Mappingnya udah sampai sebegitu kita dulu itu. Jadi ada hal-hal yang kita jaga dan terbawa sampai di sekarang ini. Kadang kayak saya mau bicara tentang ini, oh jangan, ini ada si A di situ, nanti gini menyakiti si ini. Walaupun kadang rata-rata orang kan kalau sudah berpolitik nggak mau tahu, Kak. Kalau dia mau ya dia sikat gitu loh. Tapi saya masih pakai pendekatan begitu. Saya tipikalnya pemalu. Makanya ketika orang pengen bilang, lu maju wali kota, tujuan lu apa? Saya mau kerja gitu loh. Kasih saya kesempatan gitu loh. Saya mau kerja gitu loh. Dan sama nih seperti kayak saya masuk jadi calon ketua DPD Demokrat gitu loh. Saya kan di fit and proper test tuh di depan AHY, di depan sekjen dan lain-lain. Dia cuma tanya tuh, lu mau jadi ketua apa visi misinya? Saya bilang kalau visi misinya ada tuh yang ini. Cuma saya pastikan saya kerja 100% sesuai speednya DPP. DPP punya speed 100, saya pun 100, saya bilang. Tolong bimbing saya seperti itu. Dan itu yang menarik bagi beliau gitu sama Mas Ketum. Wah keren nih katanya gitu. Karena percuma Kak, kita pakai visi misi yang dibikin sama orang. Ya kan? Kemudian itu tidak bisa dilaksanakan. Nggak bisa dilaksanain. Mending saya bilang saya pengen kerja aja gitu loh. Nah kalau misalnya kerjanya nggak bagus, ya saya jangan nggak usah disuruh mundur, saya pasti mundur kok. Kalau misalnya saya gagal seperti itu yang tidak bisa menyenangkan semua pihak. Dan we have to realize gitu loh, kota Gorontalo need to move gitu loh, nggak bisa kayak begini terus. Iya. Jadi ini semangat para politisi. Saya berharap akan banyak politisi muda yang mau memberi contoh bahwa pandangan orang bahwa politik itu kotor dan ternyata justru menjadi seorang politisi itu banyak hal yang bisa dilakukan dan ini mulai dicontohkan oleh anak-anak muda ya. Saya berharap akan banyak Erwin Ismail yang lain yang mampu, yang mau mencontohkan, memberi contoh kepada masyarakat. Kalaupun misalnya ada anggapan terkait dengan politisi begini-begini, ya itu mungkin itu dulu begitu. Sekarang dulu. Sudah harus ada. Ini saya lihat kaosnya, muda adalah kekuatan. Nah ini kan, slogannya AHY ini. Keren. Iya, jadi memang harus orang-orang muda yang tampil. Tapi kan ada juga Kak, maksud saya itu saya juga nggak semuanya setuju ketika kita tuh jualannya anak muda gitu. Tapi ketika lu anak muda ininya nggak ada isi sama aja Kak gitu kan. Karena persaingan yang ada di DPR itu bukan ketika kamu kampanye, tidak. Ya, atau bukan karena saya banyak pendukung. Bukan di situ gitu loh. Tapi coba kita evaluasi. Nah, masyarakat itu diam-diam mengevaluasi kinerja anggota DPR-nya tuh. Walaupun nanti nih ya, kadang saya dapat inbox itu sama orang-orang. Saya nyesel Pak, milih si A, ternyata dia susah dihubungi. Sibuk. Yang diposting cuma, ini yang dilaporin ke saya nih, di wall saya juga banyak. Anggota DPR cuma posting tentang mereka jalan-jalan keluar daerah, belanja-belanja. Dan apa ya, itu saya pikir kan itu kan habit ya, kembali ke masing-masing personnya. Betul. Karena mungkin saya juga kalau jalan ya jalan-jalan juga Kak. Cuma kan saya tidak ingin melihatkan itu ke publik seperti itu. Dari saya kerja ya kerja. Bahkan saya kunjungan kerja keluar daerah pun saya posting gitu. Hari ini saya ngapain di sini. Jadi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Iya, dan itu kan pilihan Kak. Sebenarnya kita kan difasilitasi dengan gaji, tunjangan, kita bisa beli perjalanan dinas, kita bisa beli gadget yang sesuai mau kita, bisa berkomunikasi dengan masyarakat, dan sangat disayangkan gitu loh kalau misalnya komunikasi itu putus. Nah, saya sih itu tadi saya pengen jadi prototype bagi anak-anak muda. Jadi standar nih orang kalau mau 2024 mau jadi anggota DPR minimal seperti ini. Minimal seperti Erwin kata gitu kan. Itu menjadi apa ya? Menjadi kebanggaan saya, jadi target pribadi saya. Dan kemudian hari ini orang-orang banyak Kak. Jadi begitu saya jadi ketua Partai Demokrat hampir 1 bulan ini, banyak banget yang mungkin Anda ini ketua partai termuda ya di Gorontalo. Di seluruh Indonesia ketua partai provinsi termuda. Wow, keren. Ini sangat menginspirasi ini. Iya, 34 tahun.
Walaupun memang ya masih banyak akan tantangan Kak di depan, saya juga belum tahu nih apa-apa Untuk saja. ya pegang partai baru berapa bulan? Saya pegang partai itu sebenarnya pas Bapak itu pindah ke Jakarta di 2020 Maret ya, jadi dosen di Lemhanas. Itu automatically semua urusan di Partai Demokrat Provinsi Gorontalo saya yang handle. Kepartaiannya, rapat-rapatnya, pilkadanya, semuanya udah saya yang handle. Jadi ketika sekarang berarti jadi ketua DPD secara de facto memang sudah sudah lama saya mengelola ini seperti itu. Tapi kan tetap ada tuh, maksudnya dinamika politik menjelang musda ya, Kak Femi lebih tahu lah kalau mau musda begitu kan. Semua orang pengen dapat perhatian yang lebih seperti itu. Jadi tetap saya jalani semua, saya nikmati dan alhamdulillah senior-senior juga mengikhlaskan saya untuk ya udah saya yang pimpin, karena mereka juga berpikir bahwa DPP kita hari ini Kak, satu hari itu kita harus update bisa sampai 10 sampai 12 kegiatan di DPP. Bakomsranya, sekjennya kita dan tim kerja di DPP itu anak muda semua Kak. Jadi spiritnya memang spiritnya bagus, speednya 100. Speednya 100 ya. Nah, ketum itu di grup itu ngobrol sama kita, nggak ada yang batas atau apa begitu deh. Ayo kerja. Ayo tuh dibantu tuh, ada misalnya kegiatan Demokrat wifi gratis tuh di DPD kemarin waktu work from home. Ayo bantu masyarakat, turun, laporin. Habis turun dilaporin semua, minta media gini-gini, posting semua di media sosial. Terus habis itu beritanya harus masuk. Pokoknya sangat-sangat ribet. Dan ketika ya itu tadi, kalau kita nggak melek digital, kalah jauh tuh sama DPP. DPP Partai Demokrat. AHY itu apa ya, anaknya muda, pinter, energik banget dan gaul. Dia menghargai orang. Gitu orang. Dia anak presiden tapi dia mau menghargai orang gitu loh, yang kayak gimana? Bro, dia mau ngobrol, kita WhatsApp dia pasti balas. Enggak pernah enggak. Bahkan saya baru jadi anggota DPR, izin komunikasi anggota DPR. Oh iya, siap. Selamat bekerja ya, jaga baik-baik nama baik Partai Demokrat. Kita nih yang cuma anak kampung di Gorontalo ini dibalas orang AHY itu kayak berbunga-bunganya. Dan itulah salah satu spirit bahwa saya harus kerja bener nih untuk Partai Demokrat. Begitu juga masyarakat ketika anggota dewannya mau membalas, balas, ya mau berkomunikasi pasti senangnya luar biasa itu. Alhamdulillah. Tidak ada yang dibuat-buat, ini mengalir gitu aja soalnya. Dan saya senang ngobrol dengan orang cerdas seperti ini. Terima kasih Kak. Ini terakhir nih, ini kita tidak rasa ini sudah 1 jam. Apa yang mau disampaikan ke konstituen? Ada satu atau hal. Atau ke anak-anak muda. Untuk konstituen dulu Kak. Jadi ternyata di tahun 2021 itu ada perubahan PP 90 Kak, tentang perumahan untuk masyarakat. Jadi di tahun 2019-2020 saya itu dapat jatah untuk aspirasi itu, satu anggota itu dapat 10 rumah, rumah layak huni. Bangun rumah untuk orang Kak. Dan ketika pertama kali saya kasih rumah kepada orang dan orang itu bersimpuh kepada saya Kak. Masya Allah. Dia nangis, dia bilang, Pak terima kasih. Mungkin ya anggota DPR lain juga punya tuh Mahyani, tapi effortnya saya benar-benar tepat dan memang orang yang kita pilih gitu loh. Pak saya nggak milih Bapak dulu 2019. Mungkin ada perasaan bersalah, tapi Bapak kasih saya rumah. Saya mau antar apa ke Bapak, saya nggak punya apa-apa, dan itu saya nangis Kak. Saya nangis, saya pikir segitunya ya. Saya cerita sama Papa, saya kok kasih rumah ke orang, kok orangnya nangis ya. Dia bilang, ya iyalah kamu kasih rumah kok buat dia tinggal, gimana sih, seumur hidupnya dia loh itu kan. Nah itu ada yang berubah Kak di 2021. Kita tidak lagi, kalau dulu saya jalan kaki kesandung di Batu, bangun di sini, itu dibangun sama Perkem di situ. Nah sekarang tuh udah enggak. Itu harus melalui surat SK Kumuh dari wali kota. Jadi ada surat. Jadi saya nggak bisa lagi tuh bagi-bagi rumah kepada masyarakat. Namun tidak bisa spontan begitu. Iya. Nah 2021 itu cuma bisa di Kelurahan Donggala dan Kelurahan Leato Selatan. Di mana di Donggala itu saya dulu itu dapat suara cuma 3 apa ya? Satu kelurahan, nggak banyak suara saya di situ. Gitu. Tapi karena tetap mau tidak mau hanya bisa di situ. Akhirnya saya datengin tuh mana-mana yang. Akhirnya saya udah bangun tuh di Donggala itu depan kuburan Cina itu ada 6 unit rumah.
dan kelurahan lain nggak bisa. Nah, saya sudah terlanjur janji kepada konstituen saya Yang di waktu kelurahan itu, lain. yang di kelurahan lain, sabar ya, antri karena saya cuma dapat jatah 10 nih, 2019 10, 2020 10. Begitu 2021 cuma ada di 2 kelurahan. Dan saya merasa apa ya, Kak? Saya Berhutang budi atau iya, saya merasa gagal ada, sebenarnya. Dan itu yang menjadi nightmare-nya saya, mimpi buruk saya tuh. Maksudnya kok nggak bisa sih saya bantu gitu loh. Jadi banyak perubahan-perubahan yang terjadi di dalam situ. Jadi masyarakat, saya mohon maaf, saya belum bisa maksimal karena kita mau paksa bagaimanapun itu melanggar hukum, Kak, sebenarnya. Udah diatur dari pemerintah. Di tahun ini pun begitu, cuma bisa di Donggala dan di Leto Selatan. Masih banyak kok masyarakat kita yang membutuhkan rumah, membutuhkan itu anggarannya kan lumayan tuh, Kak, 37,5 juta kalau nggak salah. Dia bangun baru tuh. Dan menjadi primadona tuh bagi anggota DPR. Kalau di kabupaten lain banyak kelurahan yang bisa. Jadi yang di kota ini aspirasi kadang saya reses nih. Saya kemarin kan ngomel, Kak. Ngomelnya gara-gara bikin jalan nggak boleh, jalan kota nggak boleh, bikin selokan nggak boleh, bikin saluran nggak boleh, Remahyani nggak boleh. Saya sampai ngomel sama pemerintah. Terus saya reses jualannya apa? Saya bilang masyarakat itu kalau kita reses mintanya cuma itu. Salurannya, MCK, rumah, jalan diperbaiki. Nah ini kewenangan provinsi nggak ada di situ. Dan saya berpikir bahwa masyarakat tetap nggak mau tahu tentang itu kan. Mereka maunya ada. Mereka tidak tahu prosedurnya seperti ini. Iya. Dan saya merasa kayak wah sedih banget nih. Akhirnya saya ganti nih. Ini nggak bisa Pak, Bu, karena ini begini-begini. Nah sekarang tinggal bantuan sosial. Anaknya mau sekolah saya jamin nggak bakal ada anak yang putus sekolah. Karena itu program pemerintah. Harus sekolah 12 tahun. SD sampai SMP tanggung jawab kota, SMA tanggung jawab provinsi. Kuliah saya kasih beasiswa gitu, ada beasiswa provinsi. Jadi ya tinggal kita di situ. Jadi saya mohon maaf kepada masyarakat, bukannya saya tidak bekerja secara 100%, tidak, saya tetap akan kerja seperti biasa, tetap memperjuangkan aspirasi, namun memang ada kewenangan-kewenangan yang dibatasi. Dan mungkin buat anak-anak muda yang di luar sana ya prepare yourself gitu loh. Politik itu asik sebenarnya. Jadi kayak gimana politik itu asik. Politik itu asik gitu loh. Dan kita pengen jadi kota Gorontalo kota yang asik juga gitu loh. Nggak ada orang berantem, orang semuanya bisa tersenyum. Orang tersenyum karena perutnya kenyang, penghasilannya ada, kotanya ramai, peluang usaha banyak. Dan saya berharap 2024 banyak anak muda yang terjun di politik. Silakan pilih partaimu masing-masing. Cuma yang jelas hari ini Partai Demokrat adalah partai yang anak muda di Gorontalo. Dan Anda membuktikan bahwa politik itu apa ya? Bukan hal yang tabu buat anak muda. Harus masuk karena gimana ya? Justru politik itu pengabdian. Jadi kayak kita nih anak muda, jangan juga kemudian jadi anggota DPR jadi orang cari kerja, jangan begitu. Ya, harus punya usaha, ya punya profesi seperti itu. Anggota DPR adalah ladang untuk mengabdi. Cari amal, cari pahala jariah di sini tuh, bisa bantu masyarakat yang banyak gitu loh. Kalau misalnya besok nih pertarungannya anak muda semua, saya malah lebih senang. Kenapa? Anak muda itu punya speednya 100. We have more time. Kapan mau janjian gitu loh. Belum sakit-sakit, belum pegelinu belum kan begitu. Terus tanggungannya mumpung masih kuat. Jadi kayak kita mau rapat sampai jam berapa pun masih boleh. Dan daripada keluyuran tidak tentu kan. Dan saya pengennya yaitu tadi ketika di DPR atau di parlemen banyak diisi oleh orang muda produktif, kita pastikan program-program anak muda itu pasti terrealisasi segalanya gitu. Nah sekarang kan cuma kita lihat program pemuda apa yang jalan di Provinsi Gorontalo, karena tidak ada yang memperjuangkan itu. Dan harus dibuktikan seperti itu. Harus dikeroyok oleh anak-anak muda. Betul. Oke deh, terima kasih. 1 jam lebih ya, 1 jam ya kita ngobrol. Tidak terasa. Oke. Jadi semoga sukses ya. Untuk semua yang dicita-citakan, termasuk bagaimana mensejahterakan masyarakat. Iya, dan politik itu asik. Politik itu asik, menuju kota Gorontalo yang asik juga. Asik. Terima kasih saya udah diundang ke sini. Oke, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.